Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini. Kali ini dalam segmen parenting. Untuk pengunjung pertama jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat semua. Ini adalah sebuah segmen dimana gue nggak lebih baik dari lo. Dan gue sama lo dan ini sifatnya hanya sharing aja. Oke, di episode ini gue masih akan ngebahas salah satu bab dari buku yang gue pernah tulis ini, Parent Stories. Dan yang gue akan bahas adalah salah satu bab yang paling sering viral di media sosial. Yang ngeviralin bukan gue, yang ngeviralin akun-akun parenting lain. But anyways, jadinya sekalian aja gue bikin vlognya gitu buat teman-teman. Nah, topiknya adalah harga diri kita datang dari mana? Harga diri anak datangnya dari mana? Gue, gimana ya? Kalau lu udah jadi orang tua, percayalah jangan pernah menyepelekan topik ini. Jujur aja, topik ini menurut gue begitu penting untuk dibahas di masyarakat kita gitu ya. Sampai-sampai ini adalah salah satu topik yang gue tulis dalam bentuk fiksi di Sabtu Bersama Bapak, dan abis itu gue bahas lagi setahun berikutnya gue bikin buku non fiksi ini dan gue bahas lagi di sini. Anyways, jadi gini ceritanya. Ini ceritanya menarik. Jadi waktu anak pertama gue masih kelas 1 SD, suatu hari dia pulang sekolah dan dia nanya, ujuk-ujuk aja gitu, dia nanya, Pak, mobil kita namanya apa sih? Gitu. Terus gue kaget kan. Terus akhirnya gue bilang aja mereknya X gitu. Emang kenapa kok kamu nanya? Gitu. Terus jawabnya menarik. Jawabannya adalah enggak, ditanya temen. Jadi setelah gue selidiki lagi, ternyata anak-anak zaman sekarang itu udah kenal merek gitu, semudah itu. Mereka udah ngerti bahwa ada yang tablet yang mahal dan ada tablet yang murah. Mereka itu ngerti bahwa HP A itu berarti itu HP mahal, HP B itu berarti HP murahan gitu. Anak-anak tuh udah ngerti. Dan mereka juga udah ngerti bahwa mobil X itu mobil bukan sembarang orang yang bisa beli itu. Dan mobil Y itu ya mobil yang gimana gitu. Ternyata anak-anak zaman sekarang udah ngerti. Dan anak-anak kecil itu dengan polosnya menjadikan itu sebagai bahan flexing gitu. Kayak misalkan, aku dong sepatunya X, kamu sepatunya Y gitu. Aku dong mobilnya X, kamu mobilnya Y gitu. Nah, insting pertama gue ketika gue menemukan ini di sekolah anak, itu rasanya langsung pengen mindahin dia aja gitu kan ke sekolah yang lain. Wah, ini lingkungannya nggak bagus nih, terlalu ngukur apa-apa dari materi gitu. Tapi kemudian gue sadar satu hal, sejalan dengan hidup gitu ya, bahkan gue pun selalu menemukan orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi kalau gue mau mindahin anak gue ke tempat lain, ya paling dia akan menemukan hal yang sama. Mungkin nggak di sekolah lain itu, tapi at some point in life dia akan menemukannya gitu kan. Jadi ini bukan sesuatu yang kita bisa pindah gitu. Ini sesuatu yang kita harus hadapi gitu dan sikapi dengan bijak gitu kan. Dan ketika gue mikir-mikir ulang, gue inget waktu kecil gitu ya, di tahun 80-an, ada teman gue yang gak mau sekolah kalau misalkan orang tuanya belum beliin dia sepatu A gitu. Seakan-akan harga dirinya tuh datangnya dari sepatu itu gitu. Kalau misalkan dia nggak punya sepatu itu, worthless lah dia. Jadi anak-anak gue dudukin dan gue kasih nasihat. Dan nasihat itu ada di sini dan ada di sini. Gue bilang gini, look guys, harga diri kita itu nggak datang dari barang-barang yang kita pakai. Just because kita pakai mobil yang mahal, itu nggak ngebikin harga diri kita naik. Hanya karena kita pakai tablet atau sepatu yang mahal, itu nggak ngebikin harga diri kita naik. Gitu. Di mata orang enggak, di mata Allah enggak. Gitu. Harga diri kita nggak datang dari barang yang kita pakai dan naikin diri kita, enggak. Harga diri kita itu datang dari akhlak kita dan memancar keluar gitu. Semakin baik pancarannya, semakin tinggi harga diri kita. Gitu. Itu yang gue ajarin.
Harga diri kita tuh naik saat kita berguna bagi diri kita sendiri. Habis itu kita berguna bagi orang-orang yang keluarga terdekat. Habis itu kita berguna bagi orang lain gitu. Harga diri kita itu tinggi di mata kita dan di mata Allah ketika kita itu berbuat baik duluan, sementara nggak nunggu orang lain berbuat baik dulu sama kita. Harga diri kita itu tinggi ketika harga diri kita itu tinggi ketika orang udah jelek sama kita, tapi kita tetap positif dan kita tetap berbuat baik sama dia. Itu yang bikin harga diri kita tinggi. Harga diri kita tinggi kalau misalkan yang gue bilang tadi, kita udah berguna bagi diri kita, kita baik ke keluarga kita, dan kita baik dan berguna bagi orang lain gitu. Semakin baik kita, semakin hebat daya jangkau kebaikan kita, itu semakin tinggi harga diri kita gitu di mata manusia maupun di mata Allah. Dan untuk menanamkan ini sebenarnya nggak gampang bagi kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena gimana ya? Yang paling berat jadi orang tua itu adalah memberi contoh, ya kan? Kita nggak akan bisa nasihatin ini ke dia saat kita sendiri itu harus banget beli 4 gadget dalam 2 tahun. Kita nggak bisa bilang ke anak kita, tahu nggak, harga diri itu nggak datang dari barang yang kita pakai ya. Sebentar ya, Bapak beli HP dulu nih yang ketiga. Kebayang ya? Nggak bisa tuh, nggak bisa. Karena anak juga akan nilai, Bapak sendiri kayaknya kok kalau nggak beli HP 4 biji, kayaknya nggak bisa tidur. Kita nggak bisa bilang ke anak-anak kita bahwa, tahu nggak, harta dunia itu nggak penting. Tapi kita sendiri punya tas banyak banget. Gitu. Punya baju sampai bertumpuk-tumpuk. Seperti itu. Ketika kita ngajarin sesuatu, kita harus menjadi contoh yang baik atas ajaran itu. Itulah sebabnya jadi orang tua itu nggak gampang, bener-bener nggak gampang. Mahatma Gandhi sendiri pernah bilang gini, be the change you want to see in the world. Kita ingin anak kita A, kita contohkan bagaimana A itu. Ya. Oke, ngerti ya? Oke. Gitu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Gue tahu nggak terlalu panjang. Bagi yang berminat pesan ini, sila dicek bagian description. Insya Allah direspon. Episode berikutnya gue akan bahas topik-topik lain, bab-bab lain dari buku ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.